Apakah raja akan memberitahukan rencananya tentang apa yang akan dia lakukan pada Janisari itu? Setelah bertemu dengan raja, segera Sofu pun bertemu dengan Kosem. Kosem pun bertanya, "Ada apa Mehmet Pasha? Apa yang begitu penting sehingga kamu tidak bisa menunggu hingga pagi?" Sofu menjawab, "Kita tidak tahu apa yang akan terjadi saat kita bangun esok pagi, karena raja telah menginformasikan bahwa kamu telah terungkap." Kosem pun bertanya, "Siapa yang memberitahukannya? Apakah Turhan?" Sofu menjawab, "Salah satu aga dari Sipahi Sultana. Ibrahim Sultan telah membuat tindakan pencegahan segera. Semua Janisari yang setia padamu telah diundang ke istana Ahmed Pasha. Namun itu adalah jebakan. Tentu saja mereka semua akan dibunuh." Ternyata raja memberitahukan apa yang seharusnya menjadi rahasia. Kosem pun menjawab, "Kita harus segera melakukan sesuatu." Sofu menjawab, "Aku telah mengirimkan kostum Mehmet Aga segera. Aku harap dia akan berada di sana dengan tepat waktu." Kosem pun menjawab, "Bagus Mehmet Pasha, tapi ini akan mengubah segalanya. Haji Ah, katakan pada Husin Pasha, inilah waktunya." Paşa'ya haber ver. Vakit geldi. Kembali kepada raja. Raja nampak masih belum bisa tidur. Tidak lama Aga masuk dan mengabarkan Wajar Agung Ahmed Pasha ada di sini. Raja pun mengizinkannya untuk masuk. Gelsin. Raja segera bertanya, "Apa yang sudah kamu lakukan Ahmed Pasha? Apakah kamu sudah melakukannya? Apakah kamu sudah mengurus para aga itu?" Ahmed Pasha pun menjawab, "Sayangnya tidak rajaku, aku tidak bisa melakukannya. Mereka sudah menyadari bahwa aku akan meracuni mereka. Aku hampir tidak bisa menyelamatkan diriku." Raja pun menjawab, "Bagaimana bisa mereka mengetahuinya?" "Tidak, itu tidak mungkin." Ahmed pun menjawab, "Aku tidak tahu dengan siapa aga itu memberikan kesetiaannya. Tapi seseorang aga yang bernama Kuscu Mehmet datang dan memperingati mereka semua." Mendengar hal itu, raja pun teringat kembali saat dimana dia berbicara dengan Sofu. Bir mesele olduğu aşikar. İstemediği belli. Adama mı dokunuldu? Sofu, Akhirnya, raja pun tahu bahwa pengkhianat itu adalah Sofu Mehmet Pasha. Dengan marah, raja berkata, "Aku akan memotong kepala si lelaki tua itu." ama bunu an. Oh alah Ibrahim, seandainya saja dia diam ya. Ibrahim tidak seperti Murad. Murad akan selalu diam kalau bertindak. Ahmed pun lalu bertanya, "Apa yang akan aku lakukan sekarang rajaku? Para Janisari tidak akan membiarkan aku hidup. Biarkan aku melarikan diri." Tidak lama Melek masuk. Kurtarayım canımı. Melek pun berkata, "Rajaku, maafkan aku jika aku telah mengganggumu." Ibrahim pun menjawab, "Kalau begitu, jangan Melek Hatun. Jangan menggangguku. Sekarang bukanlah waktunya. Kamu bisa datang lagi nanti." Namun Melek menjawab, "Ini penting rajaku. Kamu harus melihat sesuatu." Mesele mühim hünkârım. Ibrahim pun terdiam. Satu masalah belum selesai, kini ada masalah lainnya. Di sisi lain, Hussein pun datang ke persembunyian Kemenkes. Hayırdır Hüseyin bu vakitte? Kemenkes selalu bertanya, "Ada apa Hussein?" Hussein pun menjawab, "Ini berita mengerikan Mustafa. Sultan Ibrahim telah mencoba untuk meracuni para aga." Kemenkes pun menjawab dengan serius. Lalu, Hussein pun menjawab, "Terima kasih pada Tuhan. Mereka telah mendapatkan informasi di saat-saat terakhir. Tidak ada korban jiwa. Terima kasih pada Tuhan." Tapi, Qasem Sultan sangat marah. Kemenkes pun menjawab, "Jadi, inilah waktunya untuk menunjukkan diri. Peşinen söyleyeyim. O cinci denen Mari membuat ini menjadi jelas. Cinci adalah milikku.
Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Aku akan merobek hatinya keluar. Kimseye bırakmam. Vazifemiz hanedanı. Hussein pun berkata, tugas kita adalah melindungi dinasti dan negara untuk melawan orang kafir, bukan sesuatu yang tidak setia. Kemenkes pun menjawab, segera Hussein, ketika Qasem Sultan menjadi bupati lagi, dengan izin Tuhan, kita akan memulihkan tatanan lagi. Yeniden saltanat naibesi olacak. İnşallah. Kembali ke istana, raja pun akhirnya ikut bersama Melek. Şivekarım. Saat tiba di ruangan Shivekar, raja pun melihat Shivekar yang sudah terbaring tak bernyawa. Raja pun mengelus wajah Shivekar dan berkata, sayangku, siapa yang melakukan hal ini padamu? Siapa yang melakukannya? Melek pun menjawab, dia sudah ditemukan, tidak bernyawa ketika selir menemukannya rajaku. Kami tidak tahu bagaimana itu terjadi. Yer bulduğunda vefat etmişti hünkârım. Bizde ne oldu Nan? Daha taşlıkta beraberdik, hiçbir şey yoktu. Raja pun bertanya pada dokter yang sudah memeriksa Shivekar. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami baru saja bersama saat di Harim, dan dia baik-baik saja. Dokter, katakan padaku apa yang terjadi. Dokter pun menjawab, aku pikir dia mengalami gangguan perut. Tadı geçirmiş hünkârım. Şenlikler boyunca boğazına hakim olamadı hünkârım. Melek pun juga menambahkan, dia terus makan selama perayaan rajaku. Tampaknya itu karena apa yang dia makan. Yediği bir şey dokundu. Masih dalam keadaan duka, tiba-tiba Ibrahim melihat uang Shivekar yang ada di meja. Raja pun berkata, dasar tidak setia. Dia bersumpah padaku, dia tidak punya uang. Ini semua adalah propertiku, milikku. Bunların hepsi benim malım. Benim! Tanpa diduga, sikap Ibrahim membuatnya terlihat seperti tidak waras. Menyadari tatapan Melek yang penuh dengan tanda tanya, Ibrahim pun segera pergi dari sana karena merasa malu. Kembali kepada Qasem. Gel. Sultanım. Lalejar pun datang dan membawa kembali antingnya. Küpeleriniz.